Ustaz izin dengan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Nah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, berdoa terlebih dahulu untuk ketua Mas Hendri, silahkan. Di tempat duduk silakan berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Nah, oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat. Yuk, seperti tadi, kalau duduk nanas. Kalau berdiri apel. Kalau tertawa apel. Oke, udah paham semuanya? Sudah. Ayo berdiri. Kita tes konsentrasi anak-anak semua. Apel. Nanas. Anggur. Apel. Oke, semuanya udah konsentrasi. Yuk kita lanjut ke materi. Oh iya, sebelum kita lanjut ke materi, kemarin kita sudah belajar tentang norma-norma yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya. Kalian tahu nggak sih kenapa kita harus belajar keragaman sosial dan budaya? Biar tahu. Ya biar tahu. Biar saling hargai. Iya betul, biar kita tidak berkelahi dengan teman yang berbeda agama. Oke, kita akan lanjut ke materi keragaman sosial dan budaya. Apa sih arti dari keragaman sosial dan budaya? Tapi sebelum masuk ke materi, kita baca kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, memperhatikan guru selama pembelajaran. Yang kedua, tidak bermain sendiri. Yang ketiga, semua siswa harus aktif berpartisipasi ya anak-anak. Ya. Lanjut. Nah, kita untuk memberi rasa nasionalisme atau menjunjung tinggi rasa nasionalisme, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, tujuan pembelajaran hari ini apa aja sih? Yang pertama, memahami makna keragaman sosial budaya di masyarakat. Kedua, menjelaskan faktor penyebab keberagaman sosial budaya. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman budaya. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai keberagaman sehari-hari. Selanjutnya, apa sih sebenarnya keragaman sosial budaya itu? Keragaman sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, budaya, dan adat. Contohnya ada perbedaan pakaian di setiap daerah, serta keanekaragaman bahasa daerah, serta keragaman upacara adat yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Nah, selanjutnya, faktor apa aja sih penyebab keragaman sosial budaya? Yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada sejarah dan migrasi, yang ketiga ada kondisi alam, dan yang keempat ada globalisasi. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, lanjut. Nah, bentuk keragaman sosial budaya yang pertama ada suku bangsa seperti, ayo ada yang tahu? Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bugis. Yang kedua agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. bahasa daerah ada Jawa, Sunda, Batak, dan Minang. Dan ada seni budaya yang mencakup tarian, lagu daerah, rumah adat, dan pakaian adat. Selanjutnya,
keberagaman suku bangsa. Indonesia itu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan suku terbesar antara lain ada Jawa, Sunda, Batak, Madura, Bugis. Nah, setiap suku memiliki adat istiadat dan keunikan masing-masing setiap daerah. Nah, sebelum itu Ibu punya media. Nah, ini dia bentuk-bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Terlihat tidak, anak-anak? Terlihat. Ini coba dibaca untuk belajar ini. Nah, sambil membaca medianya, Ibu mempunyai soal LKPD. Nah, nanti setiap kelompok mengerjakan ya, ada kelompok apel dan kelompok nanas. Nanti mengerjakan satu-satu, dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya, sambil membaca dan mengerjakan dan berkumpul setiap kelompok, Ibu akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang terdiri dari suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga. Yang ketiga, sikap toleransi dan menghargai perbedaan penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, selanjutnya, sebelum pulang, Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, sebelum pulang, Ibu mempunyai soal individu untuk mengukur kemampuan masing-masing kalian. Sudah. Nah, jika sudah dapat semuanya, anak-anak? Sudah. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, dimohon untuk ketua menyiapkan. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Semoga belajar hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Sinta Pratiwiningsih dengan NPM 23540078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu biar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan presensi terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman tengok kanan kirinya ada kursi yang kosong tidak? Alhamdulillah kosong. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian juga untuk menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Boleh berdiri? Kita bersama-sama ya. Si kecil. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu persatuan Indonesia. Nah, sekarang Ibu juga akan mengajak kalian untuk tepuk semangat biar kalian itu semangat belajar hari ini. Nanti kayak gini ya, tepuk semangat, semangat,
Semangat gitu ya. Iya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kalian udah semangat kan untuk belajar? Sedikit. Ibu di sini akan kalian di sini akan belajar tentang perubahan wujud benda. Minggu kemarin kan kita udah belajar tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian masih ingat sedikit tentang materi kemarin? Sedikit lupa Ibu. Masih ingat? Masih sedikit masih. Alhamdulillah. Nah, apa sih perubahan wujud benda itu? Perubahan wujud benda adalah proses berubahnya suatu benda dari satu benda ke bentuk yang lain karena pengaruh suhu, dingin ataupun panas. Nah, di perubahan wujud benda itu ada 6 jenis. Yang pertama itu ada mencair, membeku, mengembun, menyublim, mengkristal, dan menyublim. Nah, di sini Ibu nanti akan menjelaskan tentang ke-6 jenis perubahan wujud benda tersebut. Di sini Ibu akan menampilkan tentang perubahan wujud benda. Nanti kita belajar sambil melihat video. Kita akan belajar perubahan wujud pada benda, mengetahui artinya dan melihat contohnya. Yang pertama, Itu ada mencair. Contohnya benda padat itu ada menjadi es cair. krim. Seperti kita melihat es yang meleleh. meleleh atau gula yang Tersebut itu kan mencair sebelumnya saat padat, dia akan mencair ketika ditaruh di ruangan terbuka. Yang kedua, membeku. Perubahan benda cair menjadi padat saat kita membuat es yang kita taruh di kantung menjadi gas, seperti air yang dipanaskan atau lautan yang bersinar matahari Di sini ada akan juga menghasilkan uap uap. yang naik ke atas. Seperti ya, Selanjutnya itulah ada gas air mengembun. yang menjadi titik air saat kelima mengkristal. Kelima itu ada adalah mengkristal, perubahan yaitu benda perubahan dari menjadi gas padat. menjadi padat. Seperti contohnya salju adalah yang sangat tinggi mas. Seperti Selanjutnya ada kita menyublim, yaitu dibiarkan bentuk di dari ruangan padat terbuka menjadi gas. akan menghasilkan Cuma itu loh ya, satu-satunya formula yang Nah, Ibu udah menjelaskan terkait di video tersebut. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat es batu? Nah, jika es batu itu Ibu taruh di ruangan terbuka, apa yang terjadi dengan es batu tersebut? Nah, itu adalah salah satu perubahan wujud benda dari membeku, dari padat menjadi cair, yaitu membeku. Kalian juga udah pernah kan melihat air? Air jika dimasukkan ke dalam freezer kulkas, itu apa yang akan terjadi? dia membeku. Nah, membeku. Itu pun sebaliknya. Contoh perubahan dari cair menjadi padat, yaitu membeku. Nah, Ibu akan kasih contoh yang lebih banyak lagi. Di sini ada membeku. Nah, membeku sendiri adalah peristiwa wujud gas cair menjadi padat. Di sini ada contohnya coklat, es batu, dan agar-agar. Di sini ada mencair. Nah, mencair sendiri adalah peristiwa perubahan wujud gas dari padat menjadi cair. Di sini contohnya ada es krim, ada mentega, es batu, dan ada lilin. Selanjutnya mengembun. Mengembun sendiri adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya di sini ada uap, air di panci, uap es, embun. Di sini ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Di sini contohnya ada keringat, air mendidih, dan genangan air, dan jemuran baju.
Di sini ada pun mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya ada garam, salju, gula, dan bunga es. Dan yang terakhir ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya di sini ada arang, ada kapur barus, ada pengharum ruangan. Dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak udah paham? Sudah. Dan kalau udah paham, sekarang Ibu kasih soal tentang perubahan wujud benda ya. Ini soalnya berkelompok. Nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk berhitung, dimulai dari Mbak Anissa 1 sampai 4. Nanti berkelompok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Nah, ini Ibu kasih sesuai kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, Bagi Bu. waktu selama kurang lebih 10 menit untuk Baik, belajar. Bu. Baik, Bu. Ada yang kesulitan enggak? contohnya apa ini? Kelompok 4 Kalau dimasukin terus apa namanya? bisa. Kelompok 2 ya gimana? Ada kesulitan enggak? Untuk es batu. Es batu gimana? Batu keras. Iya betul. Kelompok 1 bisa Bu, bisa. Ini waktunya kurang sebentar lagi ya. Sudah Sudah selesai. selesai. Mana? Masih lama. Jangan. Nah ini kan udah selesai, nanti Ibu koreksi hasilnya, besok Ibu laporkan kepada kalian di pertemuan minggu depan. Kalian udah paham kan tentang perubahan wujud benda hari ini, materi hari ini? Sudah. Nah kalau sudah, Ibu akan akhiri pertemuan pada kali ini. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Koirunisa dengan NPM 235400079. Di sini saya akan mengajar kelas 5 IPA dengan tema sistem pencernaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Dimohon untuk semuanya berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, Ibu mau bertanya nih. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Saya sudah. Nah, kalau sarapan itu biasanya makan apa? Nasi. Menurut kalian, makanan yang kita makan itu setelah ditelan perginya kemana ya? Apakah langsung menjadi energi? Tidak. Nah,
di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia, sistem pernafasan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menjelaskan sistem pencernaan manusia, menyebutkan organ pencernaan beserta fungsinya, mendeskripsikan proses pencernaan, dan mengetahui zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu agar lebih semangat. Namanya tepuk fokus. Di layar sudah tertera liriknya, kita menyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu apa sih sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan itu adalah sistem yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menerima makanan, mengolah makanan menjadi sari-sari makanan, menyerap sari-sari makanan, dan membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, fungsinya terdapat 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama, memecah makanan. Makanan yang kita konsumsi itu akan dipecah menjadi partikel-partikel kecil sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua adalah menyerap nutrisi. Nutrisi yang terkandung di dalam makanan seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lain-lainnya itu akan diserap oleh usus dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Dan yang terakhir, mengeluarkan sisa makanan. Nah, sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Selanjutnya ada jenis-jenis organ pencernaan dalam tubuh kita. Ada 7, apa aja anak-anak? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Ya, ada 7 organ-organ dalam sistem pencernaan. Nah, selanjutnya proses makanan yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama itu di mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, tempat makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur oleh air liur agar lebih mudah dikelola. Selanjutnya di kerongkongan. Nah, makanan bergerak melalui kerongkongan menuju lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Kenapa harus dibantu? Iya, karena kalau tidak dibantu tidak bisa turun. Selanjutnya lambung. Di dalam lambung makanan diaduk dan dicampur dengan asam lambung sehingga menjadi lebih halus. Selanjutnya setelah itu makanan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini adalah tempat zat gizi diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan diubah menjadi energi dan kebutuhan lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya usus besar. Sisa makanan kemudian menuju usus besar. Disinilah tempat produksi feses dan penyerapan air sebelum akhirnya sisa makanan disimpan
sementara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini Ibu mempunyai alat peraga sistem pencernaan manusia. Nah, setelah yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan memperlihatkan bagaimana proses sistem pencernaan. Yang pertama, dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, turun ke lambung, setelah itu ke usus halus, usus besar, berhenti sementara di rektum, kemudian dikeluarkan ke anus. Cantik, bisa jalan sendiri. Padahal nggak ada kakinya. Teknologi. Bagus sekali Bu. Teknologi ya. Di sini Ibu mempunyai 3 amplop yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti Ibu akan menyuruh anak-anak maju untuk mengambil pertanyaannya dan menyebutkan jawabannya. Siapa yang mau maju? Saya. Ini terserah ya, Bu? Iya, terserah. Apa sih ya, Bu? Satu aja. Sudah 50.000. Bagi 100. Tolong dibaca. Sebutkan salah satu organ pencernaan. Nah, apa? Susah. Dibanyak. Lambung, Ya, betul. Selain itu, usus halus, ya. Ya kasar. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Akan Ibu bagikan soal, nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, Bu. Apakah terdapat kesulitan anak-anak? Oke, sebentar lagi ya. baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah dikumpulkan. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Nah, kalau sudah, Ibu mempunyai soal dikerjakan secara individu ya anak-anak. Boleh dikerjakan di rumah sebagai PR. Ya, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran, akan Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita telah belajar apa aja anak-anak? Sistem pencernaan manusia. Ya, pengertian sistem pencernaan manusia, organ-organ, fungsinya, proses. Jadi tahu. Semoga dengan pembelajaran hari ini anak-anak bisa menjaga pola makan yang sehat, makan makanan yang bergizi, dan menjaga sistem pencernaan Anda. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tutup pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu mau tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.